Motivasi itu cuma omong kosong. Kita langsung ke pembahasannya sekarang. Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Random Talk. Jadi di video kali ini pengen ngomongin ini ke kalian. Pernah mengalami ini, makanya aku pengen sharing ya ke teman-teman. Enjoy sambil makan atau sambil minum. Aku yakin video ini kayaknya sih bakal panjang durasinya, jadi pay attention. So, let's get started. Sebelum aku masuk ke dalam pembahasannya, aku pengen sharing tentang diri aku dulu. Apa aja pengalaman aku, apa aja ilmu yang udah aku dapatkan, apa aja yang udah aku lakukan selama ini gitu loh teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, aku ini udah membangun YouTube channel semenjak 2016. Ya, aku suka banget menjadi content creator. Dari awal-awal sosial media naik tuh kayak 2015 gitu kan, kayak semua orang tuh mendadak jadi influencer. Semua orang tuh mendadak namanya tuh dulu selebgram. Kata-kata influencer ini tuh masih belum terlalu familiar gitu loh di tahun segitu. Dan posisinya aku masih di bangku SMK. Ya, aku masih sekolah. Sebagai anak sekolah, aku fokus gitu kan. Apalagi udah di kelas 2 waktu itu. Kelas 2 SMA adalah masa-masa pelajaran tuh makin susah. Nggak tahu ya, menurut aku, kayak aku dulu nih, kelas 5 SD, kelas 2 SMP, kelas 2 SMK, itu tuh selalu pelajarannya tuh puncaknya yang susah. Nanti pas udah mulai kelas 3-nya, fokus udah mau lulus, ujian tryout, ujian kelulusan, itu udah mulai gampang materinya bagi aku karena ya udah kita tinggal mengulang, belajar apa yang sudah diajarkan pada kelas 1 dan 2 gitu. Di situ puncak-puncaknya tuh aku sebenarnya rada-rada stres waktu sekolah kelas 2 SMK. Semakin berkembangnya teknologi, muncullah aplikasi Instagram. Terus waktu itu lagi ngehits Musical.ly. Belum ada TikTok guys. Musical.ly ini bener-bener hits banget ya. Kayak Instagram, Musical.ly ini tuh bener-bener kayak wah semua orang pakai. Dan di situ HP aku masih Android yang waduh nge-lag banget teman-teman. Bikin Musical.ly aja aku harus pakai kamera belakang. Bayangin kalian kalau bikin TikTok atau Musical.ly kan biasanya orang-orang yang pakai iPhone itu pakai kamera depan. Tapi aku harus pakai kamera belakang supaya nggak nge-lag. Karena waktu itu aku suka bikin kamera depan dan itu hasilnya nge-lag. Jadi lip sync aku tuh nggak sama kayak lagunya. Karena baru pertama kali jadi content creator, aku nggak tahu apa yang aku lakukan ini namanya content creator ternyata. Aku cuma mikir, pokoknya aku suka banget nge-share di sosial media apa yang aku suka. Aku suka banget ngedance dari kecil. Ya udah aku demen bikin video ngedance dari zaman HP BlackBerry sampai udah berpindah ke Android, semua jadi layar sentuh. Aku suka banget bikin video. Waktu itu dance-nya masih jelek banget, terus kadang suka nyanyi guys. Aku tuh dulu suka bikin konten nyanyi, cuma karena dihujat suaraku jelek, jadi aku udah gak pernah lagi bikin nyanyi. Tapi mulai lagi nih bikin nyanyi sambil ngedance gitu. Buat teman-teman yang udah lama follow, pasti kamu ikutin perkembangan aku dari dulu sampai sekarang. Dan di situ kayak ngalir aja gitu. Aku nggak ada rasa ngeluh. Aku selalu melakukan itu dengan rutin, konsisten sampai sekarang. Nah, mulailah masuk ke bangku kuliah, aku mulai jadi aktif nih, jadi YouTuber. Sebenarnya udah punya YouTube channel lama, cuma sempet hiatus. Aku balik lagi ke dunia YouTube untuk meneruskan apa yang sudah aku mulai sejak tahun 2016. Ya udah kan kuliah, apalagi kuliah tuh makin banyak tugasnya, tapi aku malah makin rajin gitu. Aku nggak ngerti deh. Semakin sibuk belajar, aku malah jadi makin kencang semangatnya bikin konten. Nah, di situ karena habit yang udah aku lakukan dari awal berkonten sampai sekarang itu tuh kebawa sampai terus gitu loh. Udah tertanam di pikiran bawah sadar, kayak aku bangun pagi melakukan ini, aku mau bikin ini, kayak udah terdorong dengan sendirinya gitu loh di dalam diri aku. Sampai ada pertanyaan ini dari temen aku, gimana sih Shell dapat motivasinya itu, kok tiap hari lu ada aja konten, kok cepet banget belajar dance baru, kok aktif banget, makin produktif ya bikin dance tutorial. Aku dari dulu udah bikin dance tutorial guys. Produktif banget ya liburan lu. Lagi liburan kuliah juga mereka pada jalan-jalan, mereka traveling sama keluarga, ada yang keluar negeri. Aku di rumah fokus, jarang jalan-jalan gitu loh. Mamaku tetap kerja kantoran. Iya, kalau mau jalan-jalan cuma sekedar ke mall. Paling jauh kemana? Ke Bandung paling ya, atau ke pantai. Nggak pernah kayak teman-teman aku yang lain nih pada pulang kampung. Mereka kan pada merantau ya teman-teman. Jadi rata-rata teman-teman aku nih bukan orang warga Tangerang asli. Mereka pada pulang kampung, ada yang keluar negeri. Sementara di rumah tuh aku kayak sibuk banget. Jadi sampai otak, badan tuh terus kerja. Sampai sekarang ke bawah habitnya. Aku tuh kerja kayak
14 jam, 7 hari 14 jam aku kerja. Hasil yang udah aku lakukan selama ini membawa diri aku sampai sekarang gitu loh. Jadinya aku nggak pernah berhenti ngonten, aku terus belajar hal baru. Balik lagi ke pertanyaan awal, gimana sih cara dapetin motivasi ini? Makanya jawaban aku seperti di judul video ini, motivasi itu bullshit, motivasi itu nggak ada. Tapi disiplin. Bagi aku yang penting adalah disiplin. Aku bangun pagi harus ngapain? Ya emang tanggung jawab sebenarnya guys. Tanpa disadari waktu aku libur kuliah, keinginan mau jadi konten kreator yang sukses itu tuh sudah tertanam dari diri sendiri yang kayak hati aku tuh mengarah ke sana gitu loh dari dulu. Jadi I love making video. Ini skill yang aku punya. Jadi aku fokus ke skill aku sebagai konten kreator. Aku kembangin terus skill aku. Terus kalau ada yang salah aku perbaiki. Editannya masih kurang, aku lebih bagusin lagi editannya. Atau dance aku masih kurang, oh aku belajar lagi dance-nya. Dan itu tuh kayak terus berjalan nih. Aku pengen kasih tahu contoh ke teman-teman apa yang aku lakuin di masa sekarang ya. Aku bangun tidur jam 5 pagi. Ini aku pernah bahas ya kayak di video sebelumnya, cara aku produktif di pagi hari. Aku bangun jam 5 pagi karena aku harus membangunkan orang tua sama adik yang mau sekolah. Karena mereka itu nggak bisa bangun pagi, ya udah aku bangunin mereka jam 5. Siap-siap, mama aku masak, adik aku siap-siap mau sekolah, aku juga mandi. Jam berapa ya waktu itu? Jam setengah 6 tuh mereka udah jalan pergi kerja dan adik aku sekolah. Dari setengah 6 sampai jam 7 itu, aku pakai waktunya untuk sarapan dan mandi. Aku biasanya sarapan dulu, setengah 7, jam 7 aku mandi. Jam 7 pagi aku mandi, mulailah aku make upan, baru aku mulai syuting konten. Atau kalau misalkan gak ada konten, aku tuh kayak catet-catet. Kayak sekarang video ini, aku catet. Aku menuliskan konsep-konsep konten, atau kalau misalkan ada kerja sama dengan brand atau klien yang ngasih tugas ke aku, ya aku syuting gitu konten itu. Ya prioritasnya kerjaan sama mereka dulu kan karena ada deadline-nya. Atau enggak aku belajar dance baru, atau aku ini scripting kalau yang belajar law of attraction ya. Cuma aku nggak akan bahas spiritual di sini karena aku mau fokus ke pembahasan yang sekarang. Nah, setelah aku tulis konsepnya, atau kalau misalkan aku udah siap mau syuting karena konsep ini udah aku tulis kemarin, ya udah aku jadinya fokus untuk ya syuting. Nah biasanya kalau syuting kayak gini nih, kayak sekarang juga aku nih, jam berapa nih sekarang? Oh udah jam 9. Sumpah, ini udah jam 9. Aku mulai start prepare tripod, prepare lighting, kamera itu dari jam 8 pagi. Iya, dari jam 8 pagi aku prepare. Syutingnya berapa lama itu nggak tahu, tergantung. Jadi aku kayak tahu tujuannya aku mau ngapain gitu loh. Setiap bangun pagi aku tahu aku mau ngapain. Nah setelah aku bikin konten selesai, misalkan yaudah aku rehat dulu nih. Aku masukin semua data ke laptop aku, mempersiapkan makan siang, atau aku ada langsung harus aku edit hari ini karena pengen publish hari ini, makan sore, baru malamnya aku nge-live dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, aku tuh jadi kayak suka nge-live gitu loh di aplikasi ini, dan aku kayak ngobrol sama teman-teman, kan lumayan juga dapat penghasilan tambahan ya kalau dari sana. Setiap hari tanpa libur, dari Senin sampai hari Minggu. Tapi kadang juga kalau emang waktunya istirahat ya, aku bener-bener seharian tuh aku cuma malamnya live doang, atau aku cuma ngedit doang kalau misalkan lagi nggak ada ide sama sekali untuk buat konten kayak gitu. Kalau kamu tipe orang yang baru bangun, mau ngapain ya? Terus kamu buka nih buku to-do list, padahal kamu udah janji sama diri kamu dari kemarin, oke, besok aku harus syuting ini, atau besok aku harus kerjain ini. Tapi pas udah bangun pagi, kamu ngecek, aduh ntar lah, deadline-nya masih lama, deadline-nya masih 2 bulan, nanti aja aku nggak ada motivasi. Sifat-sifat kayak gitu harus kamu hilangin sih. Habit kamu tuh yang membentuk diri kamu di masa depan. Gak apa-apa walaupun deadline-nya masih lama, kenapa harus ditunda? Kenapa nggak kerjain sekarang? Kalau misalkan pekerjaan itu udah selesai sekarang, kamu bisa melakukan aktivitas lain. Kayak aku nih ya, aku pengen banget nonton drama China saat ini guys. Aku lagi gila-gila banget sama ke di drama China. Tapi aku nggak sempet karena aku mau ngerjain kerjaan ini dulu. Aku pengen fokus kelarin konten ini dulu. Aku pengen ngelakuin ini, ngelakuin itu. Jadi di masa senggangnya aku cuma nonton 1 episode. Aku nggak bisa maraton lagi kayak gitu loh. Padahal aku pengen banget ada momen maraton seharian nonton drama China gitu. Cuma lagi nggak sempet. Nah sekarang yang aku tanya, apa prioritas kamu yang paling utama?
Dari bangun tidur, kalau kamu menunda-nunda waktu dan kamu berpikir, ah yaudahlah entar aja, berarti pekerjaan yang kamu udah tulis di buku atau kamu catat di notes HP itu nggak penting dong. Berarti itu bukan prioritas kamu. Jadi kamu harus bisa tentukan prioritas hidup kamu tuh apa. Coba deh dilawan rasa malesnya. Kalian tuh bukannya hilang motivasi, kalian tuh sebenarnya malas. Kamu mau lulus, mau wisuda, punya gelar gitu ya. Tapi kamu aja males kerjain skripsi. Kamu nggak ada motivasi untuk kerjain skripsi. Ya gimana kamu pengen lulus kalau skripsi aja nggak kamu kerjain. Jadi ya, coba deh, hal-hal kecil yang ada di depan mata kamu, coba kamu mulai tergerak gitu loh. Coba bangun nih badannya, bangun mata kamu ya untuk kerjain sesuatu. Aku pengen kasih tahu contoh biar kamu bisa praktik dan kamu bisa membentuk habit kamu jadi lebih rajin dan disiplin. Yang pertama, ada cucian di depan mata kamu. Kamu harus cuci piring. Kamu habis makan langsung cuci piringnya. Kamu mau cuci baju, kamu cuci langsung bajunya. Kamu lihat tumpukan baju di mesin cuci, udah numpuk itu cucian. Kalau kamu diemin aja kan kayak nggak betah gitu loh, kotor. Ya udah langsung kamu cuci. Ada ini nih sampah, buang sampahnya. Ada debu, ya kamu sapu. Tergerak gitu loh diri kamu. Wah, cuaca udah mulai mendung nih, angkat jemuran di rumah. Ya kalau kamu ada jemuran ya. Gitu loh, hal-hal sederhana kayak gitu teman-teman. Untuk membentuk habit kamu biar lebih produktif setiap harinya. Jadi kalau kamu pengen kerjain sesuatu, kamu udah pengen banget ngerjain tapi kamu gak ada motivasi, males. Coba kamu bentuk habit kamu, hal-hal sederhana yang aku bilang tadi ya, pekerjaan rumah gitu loh. Tapi ini juga ya teman-teman, kamu jangan terlalu memaksa diri sendiri. Kerja keras itu udah harus ya, kerja keras, kerja cerdas, tapi jangan sampai diri kamu tuh desperate gitu loh. Makanya saran dari aku, kalau kamu pengen mengerjakan sesuatu, apakah kamu punya skill di kerjaan itu? Apakah kamu benar-benar udah menguasainya? Jangan sampai kamu mengerjakan sesuatu yang kamu tuh nggak bisa gitu loh, nggak menguasai, dan kamu jadi kayak stres sendiri, buang-buang waktu. Bagi aku buang-buang waktu dan buang-buang energi. Mending kamu fokus ke satu skill, apa yang kamu kuasain, dan kamu kerjain itu dengan sungguh-sungguh. Pakai hati, keluarin semua effortnya 100%. Beneran deh, di saat kamu sudah mengeluarkan usaha 100%, habit-habit yang udah kamu lakukan ini, itu akan keterusan gitu loh. Dan pikiran bawah sadar kamu tuh menyimpan itu. Pikiran bawah sadar kamu yang merekam itu semua. Pikiran bawah sadar kamu akan memberi sinyal untuk memberikan ide, tiba-tiba nongol gitu ya ide di kepala. Aku pernah bahas juga kan, kalau muncul sesuatu ide di kepala kamu, di saat posisi kamu lagi stuck, itu pikiran bawah sadar langsung kayak ngasih kamu sinyal, oh kamu jadi kreatif lagi. Aku pernah di posisi kayak gitu. Karena kan ya aku udah melakukan ini selama 8 tahun ya. Di saat aku stuck, aku nggak tahu pengen bikin konten apa, aku nggak tahu pengen memberikan ilmu apa buat teman-teman di sini. Dan langsung dikasih ide gitu loh, tiba-tiba Tuhan memberikan gambar atau video di dalam beranda aku, beranda Instagram atau YouTube. Tiba-tiba muncul topik ini. Oh, aku pengen bahas ini juga versi aku. Nah, ini juga connected loh sama video aku yang bikin sekarang. Aku bikin topik ini barusan banget kemarin. Aku bener-bener lagi nggak ada inspirasi. Aku bener-bener stuck. Dan aku pengen banget bikin video sharing. Cuma aku nggak tahu mau bikin video apa. Oh, ternyata Tuhan memberikan petunjuk di beranda YouTube aku. Dan aku menemukan topik ini. Dan akan aku share versi aku. Makanya aku catat di sini. Makanya aku bikin video ini untuk kalian. Coba deh, di saat kamu merasa malas, di saat kamu ngerasa stuck, coba kamu nengok ke belakang. Kenapa kamu memulai ini? Kamu udah sejauh mana sih melangkah? Kenapa kamu berhenti? Kenapa kamu stop? Apakah ada seseorang yang meragukan kamu? Apakah kamu meragukan diri kamu sendiri? Di saat kita lagi berproses, lagi di perjalanan nih, kayak aku juga sebenarnya, aku tidak menganggap diri aku ini konten kreator yang sukses gitu. Ya ampun, masih jauh banget ya dari kata sukses. Aku juga masih berjalan gitu. Sambil aku berjalan, sambil aku juga mau belajar bareng teman-teman di sini. Proses ini sampai ke titik yang kalian mau. Coba kamu nengok ke belakang deh. Kenapa kamu memulai? Kenapa kamu pengen nyobain ini kalau ujung-ujungnya kamu stop? Ini juga faktor dari lingkungan biasanya. Apakah energinya itu membawa kamu jadi kayak males? Coba kalau misalkan energinya males, kayak misal kamu di rumah bawaannya tuh ngantuk terus, coba kamu pergi ke kafe, kamu hangout, atau kamu pergi kemana gitu,
ke tempat yang bikin kamu jadi full energinya. Aku juga nggak setiap hari syuting di rumah, teman-teman. Aku juga kadang suka ke kafe bareng teman-teman untuk syuting. Jadi kayak kebawa gitu loh, kebawa rasa produktifnya, energi produktifnya. Coba deh kamu pikirin, apakah yang kamu kerjakan itu layak untuk diperjuangkan? Apakah sesuatu yang kamu kerjain sekarang itu layak untuk kamu banting tulang, kamu effort, mengeluarkan semua usaha ya, kamu invest segalanya, kamu sampai invest uang, invest tenaga, invest waktu demi pekerjaan yang kamu kerjain sekarang gitu loh. Aku merasa layak untuk memperjuangkan sebagai content creator ini. Aku menginvest waktu aku pakai weekend untuk membuat konten, aku pakai uang aku untuk ya beli makan, beli minum di kafe, aku pakai tenaga, aku pakai ya apapun energi yang aku punya di badan aku. Walaupun aku perempuan tidak sekuat laki-laki ya, tapi usahain yang terbaik aja, lakukan yang terbaik gitu loh. Do your best. Karena jujur aja nih, aku pun sebagai perempuan, aku capek loh guys. Aku juga butuh sandaran laki-laki. Aku tuh pengen gitu loh, sehari pengen rebahan, tiduran. Tapi gimana ya, namanya hidup, kita nggak bisa diem aja gitu. Kita harus keep going, apapun yang kita lakukan. Walaupun kamu perempuan, pasti capek secara fisik dan jiwa kita. Karena kita memang terlahir, kodratnya yang dilindungin gitu loh. Jadi apapun pekerjaan yang kamu lakukan, perjuangkan itu selagi kamu punya energi, selagi kamu punya tenaga, selagi kamu masih sehat sekarang, gas, lakukan sekarang guys. Gak usah sampai kayak kerja banting tulang kayak cowok ya. Kamu pengen jualan online, kamu pengen jualan makanan di warung kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, kamu lakukan yang terbaik, kamu masak makanan yang enak. Jadi kan banyak tuh yang beli jualan kamu kalau misalkan makanan enak. Coba deh sekarang aku tanya sama kamu, kamu pengen orang lain melihat diri kamu seperti apa? Apakah sebagai sosok orang yang pemalas atau dilihat sebagai orang yang rajin? Kamu pengen dinilai orang lain tuh seperti apa? Kalau kamu pengen dinilai sebagai orang yang bermanfaat, orang yang multitalenta, orang yang kreatif, orang yang menginspirasi juga, yang menghibur, kayak aku tuh pengen dipandang orang sebagai content creator yang menghibur, terus juga menginspirasi, mengedukasi juga, bermanfaat gitu loh kontennya untuk orang-orang. Karena aku pengen dilihat seperti itu sama orang-orang, ya makanya aku melakukan ini. Skill yang aku punya, aku push semuanya ke sana gitu loh. Aku berikan semua effort. Jangan suka menunda-nunda waktu sih. Hidup itu singkat loh guys. Kalian ngerasa nggak sekarang ini udah bulan Juli tahun 2024? Gila cepet banget gak sih? Udah pengen 2025 aja. Barusan aku kayak ngerasa aku baru Imlek deh kemarin, baru Valentine, terus tiba-tiba udah begini lagi. Puasa, lebaran juga udah lewat, Waisak juga udah lewat. Bentar lagi bulan Agustus. Udah mau kemerdekaan Indonesia. Cepet banget guys. Hidup itu singkat, seminggu aja pun gak berasa. Hari Senin, tiba-tiba udah hari Rabu aja. Ini aku syuting udah hari Kamis. Besok udah hari Jumat. Udah mau weekend lagi. Akan berganti lagi minggu selanjutnya. Wow, hidup itu singkat teman-teman. 24 jam tuh kayak gak cukup. Kamu bangun jam 7 pagi, tiba-tiba udah jam 10 pagi. Cepet banget guys. Jangan membuang-buang waktu yang gak berguna. Kalau kamu pengen jadi orang yang produktif, pengen melakukan sesuatu yang selalu positif, bermanfaat untuk diri kamu juga, bukan jadi orang yang kayak rebahan doang, lakukan ini deh, lakukan apa yang udah aku ucapin. Aku di sini juga masih belajar kok. Kita sukses bareng, kita sama-sama next level gitu loh. Kita sama-sama level up kehidupan kita. Aku di sini tidak mengajarkan kita jadi sukses karena aku pun merasa aku belum sukses. Makanya aku pengen mengajarkan kalian hal-hal kecil, gimana caranya kamu ubah kebiasaan ini yang tadinya males, gak ada motivasi. Coba disiplin. Kamu juga sekolah diajarkan untuk disiplin kan. Harus potong kuku, kalau misalkan panjang, tadi cek ibu guru. Kalau kukunya panjang dipotong. Kalau rambutnya nggak dikuncir, berantakan, disuruh potong. Buat cowok-cowok juga kalau rambutnya panjang ditarik gitu kan sama gurunya. Itu disiplin. Jangan disiplin kamu di sekolah doang. Kalau udah lulus sekolah, malah kamu jadi nggak disiplin lagi. Mana kebiasaan disiplin kamu waktu sekolah?
Coba pakai sampai sekarang. Nggak ada batasan usia, mau umur berapapun kamu, kalau kamu pengen hidupnya lebih produktif, semangat gitu ya, nggak ada lagi kayak loyo-loyo, nggak ada lagi pengen rebahan, menye-menye. Kamu pakai sikap disiplin kamu waktu di masa sekolah, terusin sampai lulus sekolah. Karena nanti kebiasaan kamu ini akan mencerminkan jodoh kamu juga loh guys. Bolehlah kamu nontonin motivator-motivator. Tapi kan motivator ini bukan jadi patokan kamu gitu loh. Kalau kamu lagi lesu, nontonnya motivator. Besok lesu lagi. Nonton motivator, merasa good mood nih, moodnya jadi lebih baik. Pas udah selesai videonya, kamu close, oke, rebahan lagi, yaudah. Ya, mau sampai kapan kamu kayak gitu? Kalau udah nih, kamu nonton video aku nih ya. Kalau kamu sampai masih rebahan lagi, aku udah nggak tahu lagi sih. Ya, terserah, hidup ada di tangan kamu ya. Pokoknya setelah kamu nonton video ini, kamu harus bergerak buat sesuatu yang pengen kamu lakukan. Kamu coba mulai coret-coret di buku, bikin konsepnya, atau kalau misalkan udah ada konsepnya, kamu langsung lakukan. Oke, teman-teman, jadi itulah random talk yang udah aku kasih ke teman-teman di video kali ini. Gila ya, aku harap teman-teman bisa menangkap pesan-pesan di video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Share video ini ke orang yang kamu sayang. Pokoknya gas terus, jangan kasih kendor. Oke, thank you so much for watching. Follow my social media and see you on my next video. Bye-bye!